Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini biarlah kita memulai ibadah kita. Waktu semakin berjalan, mari seberapapun yang ada, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah pun, mari persiapkan hati kita. Kita mau menyambut hadirat Tuhan. Kita mau merasakan hadirat jamahan Tuhan. Jangan biarkan kesempatan pagi ini itu terlalu terbuang di dalam setiap apa yang menjadi kebiasaan kita. Tapi sejenak kita mau mempersiapkan, kita mau menyembah, kita mau menikmati. Saya mengajak bagi Bapak Ibu Saudara pagi ini, mari kita persiapkan. Bapa yang ada di kerajaan surga, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Umat-Mu, hamba-Mu datang tersungkur di bawah kaki-Mu. Hamba-Mu dan umat-Mu ingin menyenangkan hati-Mu, ingin menyembah-Mu pagi ini. Kami mengundang Engkau Bapa Yehova Sama, hadirlah di tengah kami. Hadirlah Engkau sebagai urapan-Mu. Kami rindu untuk menyembah-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau menyembah bagi Dia. Mari kita mau sembah Dia sejenak. Persiapkan hati kita saat ini. Biarlah pagi ini kesempatan yang indah. Kita mau menyenangkan akan Tuhan. Saya mengajak bagi Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di rumah, mari kita mau sembah Dia. Sembah Dia. Penuhi hatiku dengan Roh-Mu Tuhan, penuhi hatiku dengan Roh Kudus-Mu, penuhi hatiku dengan kasih-Mu. Betapa Kau puaskan jiwaku. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, naikkan pujian ini sekali lagi. Hatiku dengan Roh-Mu Tuhan, penuhi hatiku dengan Roh Kudus-Mu, penuhi hatiku dengan kasih-Mu. Betapa Kau puaskan jiwaku. Angkat suaramu. Ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu, ku angkat tanganku di hadapan takhta-Mu. Tuhan, ajarku menyembah-Mu selalu, ku rindu menyenangkan hati-Mu. Mari biarlah lewat pujian ini kita mau merasakan hadirat Tuhan. Biarlah lewat pujian ini tanda kita cinta dengan Tuhan. Penuhi hatiku dengan Roh-Mu, penuhi hatiku dengan Roh Kudus-Mu, penuhi hatiku dengan kasih-Mu. Betapa Kau puaskan jiwaku. Ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu, ku angkat tanganku di hadapan takhta-Mu. Tuhan, ajarku menyembah-Mu selalu, ku rindu menyenangkan hati-Mu. Mari ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu, ku angkat tanganku di hadapan
tatamu. Tuhan, ajarku menyembahmu selalu. Ku rindu menyenangkan hatimu. Mari persiapkan diri kita Bapak Ibu Saudara, kita mau menyembah bagi Dia. Penuhi hatiku dengan Roh-Mu Tuhan. Penuhi hatiku dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi hatiku dengan kasih-Mu. Betapa Kau puaskan jiwaku. Ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu. Ku angkat tanganku di hadapan tatamu. Tuhan, ajarku menyembahmu selalu. Ku rindu menyenangkan hati. Katakan Bapak sudah ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu. Ku angkat tanganku di hadapan tatamu. Tuhan, ajarku menyembahmu selalu. Ku rindu menyenangkan hatimu. Katakan ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu. Ku angkat tanganku di hadapan tatamu. Tuhan, ajarku menyembahmu selalu. Ku rindu menyenangkan hatimu. Sekali lagi katakan ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu. Ku angkat tanganku di hadapan tatamu. Tuhan, ajarku menyembahmu selalu. Ku rindu menyenangkan hatimu. Tuhan, ajarku menyembahmu selalu. Ku rindu menyenangkan hatimu. Mari kita mau sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Mari sembah Dia. Oh, mari Bapak Ibu Saudara, mari kita mau sembah Dia. Sembah Dia. Mengajak bagi Bapak Ibu Saudara, biar tetap di dalam penyembahan-Mu, biar terus Engkau menyembah, terus Engkau menyembah bagi Dia. Hanya Engkau yang kami puja Bapa, hanya Engkau yang kami sembah. Terima kasih Bapa.
Kami mau tetap menyembah Engkau. Biarlah pagi ini Tuhan, setiap pribadi kami lepas pribadi, Tuhan kami boleh merasakan kehadiran-Mu. Kami boleh merasakan sentuhan-Mu lewat Roh-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mau puji Engkau Bapa. Kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan sekali lagi, Yesus kami. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Mari sembah dan puji, sembah dan puji. Ku ditatamu, sembah dan puji, ku ditatamu. Mari angkat tanganmu, sembah dan puji, sembah dan puji, ku ditatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Dia senang dipuji, Dia senang disembah saat ini. Mari angkat suara kita. Kita mau tinggikan bagi Dia. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah, sembah dan puji, ku ditatamu. Sembah dan puji, ku ditatamu. Sembah dan puji, ku ditatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah, sembah dan puji, ku ditatamu. Sembah dan puji, ku ditatamu. Sembah dan puji, ku ditatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Cuma saja sembah dan puji, ku ditatamu. Dan puji, ku ditatamu. Sembah dan puji, ku ditatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Dan puji, ku ditatamu. Sembah dan puji, ku ditatamu. Sembah dan puji, sembah dan puji, ku ditatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, ku ditatamu. Sembah dan puji, ku ditatamu. Sembah dan puji, ku ditatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi sembah dan puji, sembah
di takhtamu, sembah dan puji ku di takhtamu, sembah dan puji ku di takhtamu. Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan adalah Raja. Mari sembah Dia, sembah Dia. Bapak Ibu Saudara, mari sembah Dia. Bapak Saudara yang ada di rumah pun sembah Dia, jangan kita terdiam. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi ucapan syukur bagi setiap kami hamba-Mu dan umat-Mu. Mereka boleh naikkan syukurnya Tuhan di pagi ini Tuhan, lewat pujian, lewat penyembahan. Ini rasa cinta mereka bagi Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami rindu Tuhan, Engkau berbicara lebih jauh bagi umat-Mu. Lewat firman-Mu akan membackup dalam kehidupan kami Bapa. Kami percaya di akhir zaman ini, di tengah kesulitan yang mencekam saat ini Bapa, bukan hanya kami umat-Mu, tetapi seluruh dunia boleh mengalami Tuhan. Tapi kami percaya, kami sebagai umat-Mu Bapa, umat pilihan biji mata, kami tidak akan takut Tuhan, sebab Engkau menyertai umat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Apapun yang membuat kami umat-Mu tidak akan pernah takut, tidak akan pernah tawar, sebab Engkau menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Takut sebab Kau bersertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Ku tidak takut, ku tidak takut, sebab Kau bersertaku, ku tidak bimbang,
akan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu, sembah Dia. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Dia akan memberi kemenangan bagi kita. Dialah lewat firman-Nya akan memberi kekuatan bagi kita jika kita tidak menjadi tawar dan takut. Dengan hatimu, takut sebab Kau bersertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Angkat tanganmu, sembah Dia. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku
Puji Tuhan saudara, shalom. Selamat kita bertemu lagi di ibadah online. Kangen sebenarnya kita ketemu ya saudara, biasanya kita kumpul sama-sama, duduk sama-sama bercerita, tapi hari-hari ini kita tidak bisa melakukannya. Tapi saya percaya bahwa masalah yang sedang kita hadapi sekarang ini, ya pandemi ini, wabah ini pasti segera berakhir dan kita akan segera kembali bertemu, karena kita setiap hari terus memperkatakan Indonesia bebas dari COVID-19 dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya kata-kata itu akan menjadi kenyataan sesuai dengan tema kita tahun ini, tahun mujizat perkataan, berarti kata-kata yang kita katakan menghasilkan mujizat. Ya, puji Tuhan saudara. Hari ini saya ingin sharing tentang Mazmur 91, ya Mazmur yang hari-hari ini terus diperdengarkan, terus dibaca orang karena begitu banyak orang membutuhkan kekuatan, dan Mazmur ini memang kalau kita membaca itu menimbulkan iman, kekuatan bahwa Tuhan kita itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia menjanjikan suatu kehidupan yang aman dan penuh kemenangan. Ya, saya ingin bercerita sedikit. Pada suatu ketika saya pernah sakit dan saya tahu Mazmur 91, ya saya percaya hal itu ya. Tapi suatu ketika saya sakit dan saya mulai bertanya sama Tuhan, Tuhan kan di Mazmur 91 itu menceritakan bahwa, menjanjikan bahwa kita ini akan diluputkan dari sakit penyakit ya, dari segala bahaya ya, dari bahkan kalau 1000 orang rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu enggak akan menimpa kita ya. Tapi kenapa saya sakit Tuhan ya? Waktu itu saya bertanya, Tuhan kenapa aku sakit? Lalu Tuhan berbicara di hati saya, anakku, Mazmur 91 itu sebenarnya lengkap sekali yang menjelaskan kehidupan kita sebenarnya di dalam Tuhan. Karena kalau kita baca dari ayat 1 sampai 12 memang menceritakan tentang bahaya yang jauh dan kita akan diluputkan. Tapi kalau kita baca mulai dari ayat 13 sampai selanjutnya ya sampai 16, kita akan membaca bahwa kita pun akan menang jika penyakit atau bahaya itu mendekati kita, menyerang kita. Jadi ini Mazmur yang komplit. Saudara kalau baca di ayat 13, saya bacakan satu ayat di Mazmur 91 ayat 13, singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Itu kan berarti sudah dekat dengan hidupmu ya. Jadi Tuhan bilang, kalaupun engkau sakit, engkau pasti menang melewatinya. Engkau pasti akan sembuh. Itu janji Tuhan. Dan dia juga mengatakan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Sudah sesak berarti kan? Bukan sesuatu yang jauh, tapi sesuatu yang sudah kita alami. Dan Tuhan juga menjanjikan kemenangan. Ya, jadi bukan cuma luput dari bahaya orang lain kena, aku enggak kena. Tapi meskipun karena satu dan lain hal kita harus kena, Tuhan pasti membuat kita menang melewatinya. Ya. Jadi enggak perlu takut kalau saudara sakit, oh kok aku sakit Tuhan, janjimu kan aku enggak mungkin sakit. Saudara enggak perlu banyak tanya, yang penting Tuhan sudah menjanjikan kita kemenangan. Saudara pasti melewatinya dengan baik dan lulus dari segala ujian, pencobaan yang saudara alami. Itu janji Tuhan. Kalau kita lihat tadi singa dan ular tedung akan kau langkahi, itu sebenarnya adalah suatu itu tindakan ya, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Menginjak itu sebenarnya adalah suatu tindakan yang dulu dilakukan oleh panglima-panglima perang Israel untuk menunjukkan kemenangan kepada bangsanya bahwa mereka telah mengalahkan musuh. Ya. Kalau kita baca di Yosua pasal 10, waktu Yosua mengalahkan raja-raja orang Amori, sudah dikalahkan loh saudara. Dia bawa itu raja-raja itu, 5 raja kalau saya tidak salah, dan dia panggil seluruh bangsa Israel, dia panggil panglimanya, suruh menaruh kakinya di atas tengkuk raja-raja yang dikalahkan itu. Raja itu sudah kalah. Ya, dan Tuhan bilang, secara itulah ya Tuhan akan melakukan kepada semua musuh yang akan kau perangi. Ya, jangan takut dan tawar hati, jangan gelisah. Ya, kuatkan dan teguhkan hatimu. Itu juga berlaku buat kita semua. Itu juga akan kita lakukan. Di perjanjian baru juga sudah Tuhan bilangkan, sudah mengatakan bahwa Dia telah memberikan kita kepada kita kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, sehingga dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, ya, sehingga tidak ada yang bisa membahayakan kita. Tuhan juga bilang Dia akan menghancurkan iblis di bawah kakimu, pas seperti Mazmur 91. Ya, jadi kemenangan itu bagian kita. Saya ajak kita akan membacakan Mazmur 91 lengkap, ya. Kita akan baca bersama-sama Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk
dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Sebuah pasal di dalam Mazmur yang sangat dahsyat ya. Ini janji Tuhan bagi kita ya, suatu kehidupan yang luar biasa, luput dari bahaya, kalau dikatakan tadi di sini luput dari jerat ya, Saudara ya. Bahkan engkau diluputkan dari ketakutan ya. Orang lain rebah, engkau hanya menontonnya dengan mata sendiri ya. Lalu dia memberikan kita perlindungan, mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga kita, menginjak ular, itu suatu janji yang luar biasa ya. Ular tedung ya, singa dan ular tedung, singa dan ular naga adalah lambang iblis ya, Saudara. Dan kemudian sampai dia juga menjanjikan panjang umur dan keselamatan kepada kita. Ini suatu posisi kehidupan kita yang luar biasa, Saudara. Suatu kehidupan yang lepas dari kehidupan dunia ini. Jadi kalau orang-orang sakit kita sehat, orang-orang merasakan kekurangan kita merasakan kecukupan. Ini janji Tuhan. Ya, sebuah janji kehidupan, posisi seorang yang luar biasa. Dan saya percaya ini janji bagi kita umat Tuhan di perjanjian baru. Karena memang kehidupan yang seperti ini gak mungkin kita bisa dapatkan tanpa ada kuasa yang besar di dalam kita. Betul ya Saudara ya? Gak mungkin ya. Orang lain semua sakit, kita sehat ya. Orang lain miskin, kehidupannya terlunta-lunta, kita diberi keluputan, segala sesuatu yang kita butuhkan ada. Itu adalah kehidupan yang luar biasa. Tapi kalau kita membaca di ayat yang pertama, apa sebenarnya syarat untuk menerima semua kehidupan ini? Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Ya, kalau di dalam bahasa Inggrisnya, lindungan yang maha tinggi itu adalah dwell in the secret place. Ya. Secret place, tempat yang rahasia. Dwelling place, ya, tempat tinggal. Jadi secret place, apa sebenarnya secret place itu? Lindungan yang maha tinggi itu apa sebenarnya? Karena itu yang menjadi syarat kita menerima seluruh apa yang tertulis di Mazmur 91 ini, Saudara ya. Apa itu secret place? Tempat rahasia. Saudara, kalau kita membaca Mazmur 91 ditulis oleh Musa. Kalau kita baca di Mazmur 90, ini masih satu nafas, satu irama dengan apa yang ditulis di Mazmur 90. Jadi Mazmur 91 ditulis oleh Musa, dia tahu betul apa itu duduk dalam lindungan yang maha tinggi, apa itu secret place. Karena Musa diberi petunjuk untuk membuat kemah suci, ya, kemah pertemuan yang nantinya akan menjadi bait suci. Dan dia tahu bagaimana membuat kemah suci itu dan di manakah Tuhan tinggal di kemah suci itu. Ya. Kemah suci itu terbagi 3, kita semua sudah tahu, pelataran, ada ruang kudus dan ruang maha kudus. Antara ruang kudus dan ruang maha kudus itu dipisahkan sebuah tirai. Ya, sebuah tirai dan di dalamnya itu adalah ruang maha kudus di mana ditempatkan tabut perjanjian. Lambang gereja kita, tabut perjanjian. Dan disitulah, di ruang maha kudus itu yang dipisahkan oleh tirai, disitulah dikatakan
Tuhan berdiam karena dia berbicara di atas tutup pendamaian yang menjadi tutup dari tabut perjanjian. Di situ saudara. Jadi secret place adalah tempat rahasia itu yang menjadi syarat untuk kita bisa menerima semua yang baik dari Tuhan ini adalah ruang Maha Kudus. Di atas tabut perjanjian atau tutup pendamaian itulah Tuhan berdiam di situ. Musa tahu betul di mana Tuhan berdiam. Tuhan Allah atau Allah Bapa berdiam, berbicara di atas tutup pendamaian. Kita baca ayatnya saudara di Keluaran 25. Keluaran 25 ayat 21 sampai 22. Ini tentang tabut perjanjian. Keluaran 25 ayat 21 sampai 22 saya bacakan. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau dan dari atas tutup pendamaian itu dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu. Aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Jadi disitulah di atas tutup pendamaian itu di mana darah dipercikan di atasnya. Tuhan bisa baru berbicara kepada imam yang menjalankan tugas hari itu ya, yang menjalankan tugasnya masuk kepada ruang Maha Kudus. Disitulah Tuhan berbicara. Bahkan di Amplified Bible dikatakan bukan hanya aku akan berbicara, tapi aku akan berbicara dengan intim. I will speak intimately. Aku bicara dengan intim dengan engkau. Jadi saudara, kalau saudara ingin hidup yang akrab intim dengan Tuhan, saudara harus masuk ke ruang Maha Kudus. Itu pada waktu zaman bangsa Israel melakukan korban di dalam bait Allah atau kemah pertemuan. Jadi kalau dulu bangsa Israel, ya mereka sekarang tidak bisa melakukannya karena bait Allah tidak lagi ada. Tapi dulu kemah pertemuan, bait suci, mereka harus yang masuk kepada ruang Maha Kudus di tempat yang paling dalam itu disebut secret place karena dia ditutup sama tirai. Ya. Tirai itu menutupi ruang Maha Kudus itu, maka disebut secret place, tempat rahasia, nggak kelihatan. Yang bisa masuk adalah satu orang, yaitu imam besar yang memegang jabatan pada masa itu, ya. Dan dia cuma masuk bisa 1 kali setahun, membawa korban darah, ya, korban penghapus dosa, baik untuk dirinya juga untuk bangsa Israel seluruhnya. Dan dia masuk dengan bawa korban itu dan dipercikkan, baru nanti Tuhan akan berbicara lewat kepada imam besar ini. Jadi cuma satu orang imam itu mewakili seluruh bangsa Israel. Ya. Harus bawa korban darah karena harus kudus, dan darah itu dianggap sebagai korban yang menyucikan, yang menghapus dosa-dosa bangsa Israel. Ya. Harus ada korban. Memang pada zaman, bahkan sejak zaman Taurat, dosa-dosa kita tuh tidak bisa dihapuskan dengan perbuatan, dengan darah. Ya, sampai hari ini kita sudah menerima pengampunan karena darah Yesus di kayu salib. Ya. Karena cuma dulu satu orang saja yang bisa masuk ke the secret place itu, saudara. Berarti cuma satu orang yang berbicara sama Tuhan. Tetapi hati Tuhan, dia ingin berbicara pada kita semua. Dia ingin melimpahkan hidup yang luar biasa itu kepada semua kita. Ya. Maka hari ini the secret place itu sudah terbuka. Waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, kita tahu tirai di bait suci itu terbelah dari atas sampai ke bawah, sehingga ruang Maha Kudus itu terbuka, terlihat. Itu melambangkan bahwa pada saat itu ada yang sudah memasuki ruang Maha Kudus, membuka jalan bagi kita semua bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Siapa saudara? Yesus Kristus. Dia sebagai imam besar membawa korban darah, bukan darah binatang tapi darahnya sendiri, untuk membawa korban penghapus dosa bagi seluruh umat manusia, sehingga seluruh dosa seluruh umat manusia segala semuanya dihapuskan dan Tuhan menerima kita. Dan kita bisa berbicara dengan Bapa kita yang di surga. Kita buka ayatnya saudara, Ibrani 9 ayat 11 sampai 12. Ibrani 9 ayat 11 sampai 12 saya bacakan.
Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ini saudara, hal-hal yang baik yang kita terima hari ini ya. Tapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sudah kita baca sama-sama, Kristuslah yang jadi imam besar. Dia masuk bukan hanya sebagai imam besar, tapi juga sebagai domba Allah yang menghapus dosa dunia. Darahnya dia bawa supaya kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Sehingga semua yang baik, dikatakan tadi, hal-hal yang baik yang akan datang kita terima hari ini. Semua yang ada di Mazmur 91 itu kita terima karena karya penyelamatan yang dilakukan Tuhan, karena darah Yesus sendiri. Ya, kalau dulu umat Israel setahun sekali dia bisa menerima berkat selama setahun, dan dosa setahun itu juga dihapuskan lewat tugas dari imam besar. Tapi hari ini kita nggak perlu lagi bawa korban-korban apapun, karena satu kali korban itu sudah dipersembahkan, yaitu Yesus sendiri, darah Yesus sendiri. Dan itu membawa kelepasan bagi segala umat manusia dari segala dosanya. Ya, kita buka juga di Ibrani 10 ya saudara ya, ayat 19 sampai 22. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Jadi tabir itu juga dirinya sendiri, tabir itu terkoyak, menandakan tubuh Yesus yang terkoyak, supaya kita boleh menikmati hubungan yang intim dengan Bapa kita di surga. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Puji Tuhan saudara. Kita melihat di sini, karena darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ya. Cuma satu-satunya jalan kita bisa menikmati semua yang baik itu hanya dengan darah Yesus. Kita bisa menikmati seluruh yang dijanjikan di Mazmur 91 kalau kita percaya pada Yesus dan menerima apa yang sudah Tuhan kerjakan di kayu salib. Yohanes 14 ayat 6, saudara. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dengan kata lain, saudara tidak mungkin bisa menikmati apa yang tertulis di Mazmur 91 kalau saudara tidak menerima Yesus sebagai juru selamat, percaya kepadanya, karena dia satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Tuhan Yesus membuka jalan bagi kita bisa datang kepada hadirat Tuhan, tahta kasih karunia. Ya, kita buka Ibrani 4 ayat 16. Ibrani 4 ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Pertolongan kita pada waktunya. Kita berani sekarang masuk karena darah Yesus yang sudah tercurah bagi kita. Kita hidup di dalam Yesus. Saudara, berarti waktu kita menerima Yesus, kita diterima, ya, kita dikembalikan hubungan kita dengan Bapa kita di surga. Bapa dengan anak lagi. Ya. Kita menerima bagian-bagian yang terbaik yang ditulis di Mazmur 91 karena darah Yesus, bukan karena perbuatan kita. Kita masuk ke dalam satu, tadi dikatakan dalam lindungan Allah, ya, kalau di Mazmur 91 ayat 1, atau di bahasa Inggrisnya secret place, dwelling place, tempat Tuhan berdiam, tempat Bapa kita berdiam, atau dikatakan boleh rumah Bapa kita. Kita sampai kepada Bapa kalau melewati jalan satu-satunya, itu Yesus Kristus. Cuma dia jalannya. Ya saudara, saya akan buka Yohanes 14 ayat 1. Ini ayat yang terkenal ya saudara, ini tentang rumah Bapa. Kita diterima di rumah Bapa ya. Saya bacakan Yohanes 14 ayat 1 sampai 2. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadanya.
Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, dulu saya mendengar ayat ini diberitakan lalu diberitahukan juga artinya, saya kadang-kadang ya Tuhan, dulu diceritakan bahwa ini berbicara tentang rumah kita di sorga nanti ketika kita sudah mati. Ya. Tapi sebenarnya ayat ini menceritakan inilah kedudukanmu ketika Yesus sudah mencurahkan darahnya buat kita sekalian menghapus dosa kita. Kita diterima oleh Bapa, kita punya rumah, kita punya tempat di dalam Bapa. Rumah Bapa ini tempat tinggal, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau di bahasa Indonesia ini udah baik ya, tempat tinggal atau dwelling place. King James mengatakan itu mansion. Ini bukan berbicara tentang rumah atau bangunan, saudara ya. Jadi kalau dulu saya suka dengar kalau Tuhan itu sekarang lagi bangun rumah buat kamu ya. Kalau perbuatan kamu baik, rumah kamu akan semakin baik. Itu dulu yang saya dengar ya. Tapi sebenarnya ayat ini sebenarnya tidak mengarah ke situ. Memang kita nanti akan masuk ke surga dan itu kita nggak usah pikirkan lagi karena kita pasti masuk surga. Tapi ayat ini sebenarnya menjelaskan bagaimana dengan perbuatan Yesus di kayu salib, karya Yesus disalib, sehingga kita disucikan, diampuni, kita diterima di dalam rumah Bapa, di dalam Bapa. Ya saudara ya, jadi dulu kalau saya dengar itu saya bilang, wah Tuhan, berarti katanya kalau semakin baik kita berbuat, rumah kita akan semakin bagus. Ya, jadi kalau kita berbuat baik, kita punya alasan, punya sesuatu di balik itu supaya rumahku nanti di surga jadi bagus, ya keren-kerenan rumah gitu ya saudara ya. Tapi saya pikir masa di surga masih ada ya begitu-begitu ya saudara ya. Saya pikir nggak ada lah, masa di dunia ini banyak orang sudah menyombongkan rumahnya, ini rumahku bagus, di surga masih begitu juga. Saya pikir nggak begitu saudara. Ini bercerita tentang tempat kita di dalam Bapa, ya kita diterima di dalam Bapa. Ya, kalau Tuhan bilang kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Jadi kita ini berbuat baik karena kita sudah diterima Tuhan di surga. Sudah diterima Bapa di surga, bukan supaya kita menerima rumah di surga saudara ya. Saya percaya itu, ini berbicara tentang karya penyelamatan Tuhan. Waktu dia mati, bangkit itu dia sedang melaksanakan tugasnya sebagai imam besar. Ya. Coba kalau kita lihat di Yohanes 2 saudara, Yohanes 2, itu waktu Tuhan Yesus di bait Allah dia mengobrak-abrik orang-orang pedagang-pedagang yang berjualan di situ karena mereka dianggap tidak menghormati rumah Bapa. Dia katakan Yohanes 2 ayat 16, kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Jadi bait Allah itu dikatakan Tuhan sebagai apa? Rumah Bapakku. Itu rumah Bapakku. Lalu di ayat 19 karena dikecam oleh orang-orang Yahudi ya. Lalu dia jawab Yesus kepada mereka ayat 19, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Ayat 21, tapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Jadi tubuh Yesus itulah bait Allah, tempat Bapa berdiam. Kalau saudara menerima Yesus sebagai juru selamat, ya saudara, hidup saudara, ya Tuhan menggantikan kita yang harusnya mati di kayu salib dan mati di kayu salib, lalu Dia memberikan, menempatkan hidupnya dalam kehidupan kita, sehingga kita ini menjadi rumahnya Yesus Kristus dan Yesus itu adalah rumah Bapa. Jadi saudara, di dalam kita hari ini berdiam Yesus yang adalah tempat Bapa berdiam. Ya, kita adalah rumahnya Tuhan. Jadi ayat Yohanes 14 ayat 1 sampai 2 ini adalah karya Tuhan Yesus di kayu salib, bangkit, dia naik ke surga. Jadi bukan Tuhan Yesus itu naik ke surga bukan saat dia meninggalkan muridnya ke atas itu ya, dia kasih pesan itu baru dia naik ke surga dan datang ke bait suci yang di dalam surga. Tapi pada saat, jadi itu satu rangkaian peristiwa, dia mati di kayu salib, mati, bangkit, lalu dia masuk kepada kemah sejati yang di dalam surga yang sebenarnya adalah bait
Allah yang sesungguhnya, kalau yang di dunia ini kan gambaran ya, gambaran dari apa yang di dalam surga. Dia mempersembahkan darahnya di bait suci yang dalam surga. Lalu Tuhan mengampuni, Bapa di surga mengampuni kita semua dan kita diterima di dalam rumah Bapa. Itu sebenarnya kalau kita baca di Yohanes 13 sebelumnya, itu dikatakan oleh Simon Petrus, Tuhan, ayat 36, Yohanes 13:36, Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tapi kelak engkau akan mengikuti aku. Maksudnya nanti, sekarang ini gak bisa, tapi setelah aku mati, bangkit dan membawa darah korban penghapus dosa itu di bait suci di surga, kamu bisa mengikuti aku. Karena apa? Engkau memiliki bagian di dalam rumah itu. Ya, jadi ini satu rangkaian peristiwa. Itu yang juga menjelaskan ketika Maria ketemu dengan Tuhan Yesus di kubur ya. Saudara masih ingat ya, di Yohanes 20 kita nggak usah baca, dikatakan waktu Maria ketemu Yesus, Yesus manggil Maria, Maria bilang Rabuni, dia pengen pegang Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Jangan. Kita baca ayatnya ya. Yohanes 20 ayat yang ke-17. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Jadi saat itulah Tuhan Yesus belum pergi kepada Bapa. Jadi dia nggak boleh disentuh orang. Kalau kita baca di Imamat 16, pada waktu imam besar itu mempersembahkan korban perdamaian, nggak boleh ada satupun orang hadir di kemah pertemuan, karena ini nggak boleh disentuh. Ya, dia sampai selesai menjalankan tugasnya sebagai imam membawa korban di hari peraya pendamaian itu, dia keluar barulah bebas dia, nggak boleh sentuh. Jadi dia kemudian naik ke surga dan membawa korban darahnya. Dan kalau kita baca Yohanes 20 berikutnya ketika dia menampakkan diri kepada Thomas 8 hari kemudian, dia katakan kepada Thomas, taruh jarimu di sini dan lihat tanganku, ulurkan tanganmu dan cucukkan ke dalam lelah. Ini boleh disentuh ya. Kenapa tadi nggak boleh disentuh dan sekarang boleh disentuh? Karena saat itu Tuhan sudah menyelesaikan tugas sebagai imam besar, masuk kepada kemah yang sejati dalam surga. Kenapa mesti hari ke-8? Karena memang 7 hari waktunya pentahbisan imam. Saudara bisa dibuka di, kalau nggak salah ya, Keluaran 29 ayat 35 tentang pentahbisan imam. Ya, jadi saudara, Tuhan Yesus sudah membawa darahnya sendiri sehingga kita bisa diterima di dalam Bapa dan dia hidup di dalam kita, Bapa hidup di dalam kita. Kenapa saya merasa ini penting? Kenapa? Karena banyak sekali orang menantikan masa di mana kita itu punya rumah yang baik itu nanti ya, kehidupan yang baik itu nanti di sorga. Sekarang ini saudara bisa menerima kehidupan yang baik. Rumah Bapa itu sekarang saudara, bukan nanti. Saudara perlu perlindungan, kebebasan dari sakit penyakit, keselamatan, apalagi ketersediaan atas segala kebutuhan saudara, sembuh dari segala penyakit. Itu sekarang, bukan di sorga nanti. Saudara di sorga nanti nggak perlu perlindungan, nggak perlu lagi duit, nggak perlu apa lagi. Makanan nggak perlu, di sana sudah bebas kita dari segala kebutuhan. Rumah Bapa itu sekarang saudara butuhkan. Ya, Tuhan ada di dalam kita. Kehidupan Kristen kita tuh unik saudara. Tuhan ada di dalam kita ada di dalam Tuhan. Ya, unik. Kalau misalnya kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, kalau ada bahaya, ada sesuatu yang menakutkan kita nggak perlu takut karena kita ada di dalam Tuhan. Tetapi kalau kita melihat itu penyakit atau segala macam kesusahan itu sudah ada mendekati kita tidak perlu panik juga karena di dalam kita ada Tuhan. Kalau Tuhan di dalam kita berarti ada kuasa yang besar yang saudara bisa pakai untuk mengalahkan segala macam masalah yang mendatangi saudara. Ya, luar biasa. Tuhan kita itu luar biasa, dia ada di dalam kita. Kita baca Yohanes 17 yang membuktikan bahwa Tuhan ada di dalam kita, Bapa ada di dalam kita. Yohanes 17 ayat 20-21, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ini unik ya, Tuhan di dalam kita di dalam Tuhan. Luar biasa. Makanya saudara, kehidupan kekristenan kita itu kehidupan yang luar biasa. Kenapa? Karena ada Tuhan di dalam kita. Itu harus kita percaya. God is in me, di dalamku.
Bukan sesuatu yang di luar sana, tapi di dalam kini. Makanya kalau kita lihat di Alkitab, seluruh perjanjian baru itu menegaskan bagaimana kita bisa dipenuhi oleh Tuhan. Bagaimana kita bisa menyatakan Tuhan dalam hidup kita. Itu misi kita, itu misinya Tuhan. Tuhan gak mungkin punya proyek besar dengan mengorbankan anaknya. Cuma supaya saudara hidup sebentar, terus lalu dibawa ke surga gitu. Enggak saudara. Saudara pasti kita punya misi, punya tujuan Tuhan mengadakan proyek besar, proyek keselamatan besar. Supaya kita bisa menyatakan Tuhan, kepenuhan Kristus dalam hidup kita. Seringkali kita itu misfokus gitu ya, salah fokus. Kita selalu pengen Tuhan, kapan engkau datang, kapan engkau mengangkat aku, kapan aku pergi dari bumi ini dan sampai ke surga. Kita itu pengen cepet-cepet menghilang gitu kayak dari bumi ini. Tapi Tuhan ingin kita menyatakan Dia. Kebalik ya saudara ya, Tuhan ingin kita menyatakan Dia di bumi ini. Kita ingin cepet-cepet terangkat ke surga, tapi sebenarnya Tuhan ingin kita membawa surga itu turun di kehidupan kita di bumi ini. Sehingga kita bisa berkata, Bapa kami di dalam surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya saudara ya, pesan singkat saya hari ini karena Tuhan sudah ada di dalam hidup kita. Saudara dijanjikan hidup yang luar biasa di Mazmur 91 tadi kita sudah baca. Tapi bukan itu saja, ya. Kita perlu hidup itu di dunia, kenyamanan itu di dunia, kehidupan aman itu di sekarang ini. Tetapi juga kita perlu membuktikan kuasa Tuhan itu sekarang ini. Kita harus berjalan seperti Yesus berjalan, hidup seperti Yesus hidup. Ada yang sakit kita doakan sembuhkan. Ya, puji Tuhan, itu yang menjadi pesan saya. Bagaimana supaya kita bisa menerima ini semua. Mazmur 91, kita kembali lagi ke Mazmur 91 tadi saudara. Mazmur 91 tadi kita baca lagi. Ayat yang kedua. Mulai dari ayat pertama, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Jadi saudara tinggal percaya dan berkata, Tuhan, engkau telah mati bagiku, aku percaya. Sekarang ini aku telah disucikan, diampuni, dan aku menjadi tempat di mana Bapa berdiam, di tempat di mana Yesus berdiam. Kolose 3 ayat 3 mengatakan, sebab engkau telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Dan aku percaya bersama dengan engkau, aku pasti bisa mengatasi masalah-masalahku, bahkan aku bisa melayani orang-orang sekelilingku, membawa kelepasan, kesembuhan buat mereka semua. Ya, saudara percaya itu? Ya. Jadi saudara, sekarang ini adalah the secret place. Tuhan berdiam di sini. Tuhan ada di sini dan kita bisa menyatakan Tuhan lewat kehidupan kita. Berjalan seperti Yesus berjalan, hidup seperti Yesus hidup, berkata seperti Yesus berkata. Ya, Roma 8 ayat 19 sebagai ayat penutup saya bacakan. Roma 8 ayat 19. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Siapa anak-anak Allah? Kita semua. Bagaimana kita bisa menyatakan anak Allah di dalam kita? Dengan melakukan seperti yang Yesus lakukan. Kenapa bisa? Tuhan sendiri sudah bilang, barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan, bahkan yang lebih besar daripada itu. Itulah tujuan Tuhan datang ke dunia, supaya kita menjadi serupa dengan Dia, menyatakan dirinya di kehidupan kita. Kita lihat sekarang ini banyak orang yang dalam masalah, ketakutan, ya, mungkin dalam kekurangan, karena banyak PHK. Saudara, seperti Yesus menyembuhkan yang sakit, memberi makan yang lapar, begitu juga kita harus melakukan seperti yang Yesus lakukan. Sehingga dalam lindungan Allah, the secret place dalam hidup kita itu nyata di hidup kita. Bukan saja bagi hidup kita sendiri, tapi juga bagi hidup orang di sekitar kita. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Biar ini menjadi kekuatan bagi kita semua bahwa kita punya kehidupan yang luar biasa. Tuhan sudah menempatkan bukan kehidupan yang biasa-biasa saja, tapi kehidupan yang luar biasa sudah Tuhan tempatkan dalam hidup kita. Sehingga kita bisa menyatakan Kristus dalam kita. Bukan saja bagi masalah-masalah kita sendiri, tapi juga bagi sekitar kita. Tuhan akan menyatakannya lewat kehidupan kita. Tuhan di dalam kita dan melalui kita. Saya rindu kita nyanyi sebuah lagu, terima kasih Yesus. Rasanya kita memang perlu setiap hari bersyukur ya, karena Tuhan sudah menempatkan hidup yang luar biasa di dalam hidup kita.
dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh kau telah sediakan, kau curahkan berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Dari awal kita nyanyikan lagu ini. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh kau telah sediakan, kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagi-Mu, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagi-Mu, terima kasih Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur hanya bagi-Mu, terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagi-Mu, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya masyukuran alamata kaya ranata sobina alamata hinaran alamas sekara manata yaron alamas sekara lama lamata kiramasan dia tokoro andiala sokoro malan tiara lama sokoro manata kiana se hinaran alamas sekara lamata karya nolomas sekara lamas oromas sekara alamas sekara lolo sera makaya nolomas sena lama yaro kaya nolomas se orama kimara nolomas pakia noloma yaro noloma kaya romalama yalama ramaso hinaramas sena
darah Yesus Kristus yang telah tercurah di kayu salib. Kami bersyukur Tuhan buat pengorbanan-Mu di kayu salib yang membuat kami memperoleh satu kehidupan yang berkemenangan di dalam Engkau. Engkau hidup di dalam kami dan kami hidup di dalam Engkau, sehingga tidak ada yang dapat membahayakan kami. Kami hidup terus dalam kemenangan demi kemenangan Tuhan. Biar terus kami mempercayai ini dan mengakui itu terus dalam kehidupan kami, bahwa Engkau telah mati bagi kami sehingga kami ini boleh hidup di dalam Engkau Tuhan. Dan kehidupan yang kami terima bukan kehidupan yang biasa, tapi kehidupan yang luar biasa, kehidupan yang supranatural. Terima kasih Tuhan Yesus, sehingga tidak ada yang dapat berkata kepada kami, mustahil Engkau sembuh, mustahil Engkau menjadi kaya, mustahil Engkau dapat dimenangkan, mustahil Engkau lepas dari kesulitan. Tapi hari ini karena ada Yesus dalam hidup kami, maka kami dapat melakukan segala perkara di dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami. Itu janji firman-Mu Tuhan Yesus bagi kami, dan kami percaya itu berlaku bagi kami, umat-umat ketebusan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami ada di tempat yang terbaik, dalam lindungan Allah. The secret place, in the secret place, di mana Engkau berdiam, tinggal di dalam kami dan berbicara dengan intim dengan kami. Terima kasih Tuhan, karena kami tidak akan ragu melangkah bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Biar firman-Mu ini Tuhan menjadi bekal bagi kami untuk melangkah hari demi hari dari kemenangan kepada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada Pak Gembala. Mari saudara yang kasih, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah jaminan Mazmur 91 dalam hidupmu. Diberkatilah kiranya engkau, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pekerjaan dan bisnismu. Tuhan memberkati apa yang kau kerjakan dalam keberuntungan dan keberhasilan yang ajaib. Dilindungi engkau dari setiap virus-virus. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus, penghiburan yang manis beserta dengan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua umat yang diberkati Tuhan katakan amin.